Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Bapak Ketua DPR RI, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang saya hormati Bapak Jaksa Agung RI, yang saya hormati Bapak Hakim Agung RI, yang saya hormati Bapak Ibu pakar hukum pidana di seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu praktisi hukum yang tersebar di seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu aktivis mahasiswa, wisudawan dan wisudawati Fakultas Hukum se-Indonesia, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Dengan hormat, pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan bahwa polisi di Polres Kutai Kartanegara, jaksa di Kejari Tenggarong, hakim di Pikor pada Pengadilan Negeri Samarinda telah bersekongkol melakukan kriminalisasi dengan cara rekayasa hukum terhadap aktivis LSM. Dari hasil kriminalisasi tersebut, dan konspirasi ini telah memvonis bersalah terdakwa dalam dakwaan primer 6 tahun penjara dan subsidiar 2,3 tahun penjara atas perilaku fitnah dan keji oleh ketiga lembaga tersebut telah mencerminkan perilaku yang menyerupai penjajah, karena perilaku sewenang-wenang dan tidak adil terhadap diri kami. Perilaku tersebut terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara dugaan korupsi proyek seni kegiatan rehab total Patung Lembuswana tahun anggaran 2010 di Pulau Kumala, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah dilakukan penyidikan oleh Polres Kutai Kartanegara setelah 2 tahun serah terima proyek tersebut, yakni pada tahun 2012, dan telah dikemas dalam putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam register perkara nomor 30/Tipikor/2014/2014/SMR tanggal 11 Februari 2015. Perlu diberitahukan bahwa untuk memenuhi unsur delik atau unsur perbuatan melawan hukum terkait perkara akuo, polisi, jaksa, dan juga hakim Tipikor telah menggunakan alat bukti yang diperoleh dari hasil tipu muslihat dan juga keterangan palsu dari saksi ahli LKPP dan saksi ahli BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Di samping hal-hal tersebut, untuk pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, polisi, jaksa, dan hakim Tipikor telah menggunakan instrumen pasal 32 ayat 3 Kepres nomor 80 tahun 2003, yang Kepres tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 135 yang berbunyi Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kalau saja polisi, jaksa, dan hakim Tipikor Samarinda menilai dan mempertimbangkan secara objektif sesuai fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen kontrak, maka unsur-unsur yang didakwakan JPU yang telah mengadopsi hasil penyidikan polisi dapat dipastikan tidak terpenuhi, dan juga surat dakwaan akan batal demi hukum. Berikut saya uraikan fakta hukum yang membuktikan tidak terbuktinya unsur-unsur delik Tipikor berdasarkan fakta-fakta berikut. 1. Unsur secara hukum, unsur secara melawan hukum. Dalam unsur delik atau unsur melawan hukum, polisi, jaksa penuntut umum, dan juga hakim Tipikor mempertimbangkan 4 hal
yang dianggap sebagai perbuatan delik atau melawan hukum, yakni sebagai berikut. A. Pertimbangan hakim terkait pengalaman kerja berupa kemampuan dasar yang tidak dimiliki oleh PT SAIG Gunung Mapur Abadi terkait dengan subbidang pekerjaan logam dengan kode subbidang 21202. Hal ini tidak berdasar hukum. Faktanya: 1. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, paragraf ketiga. Persyaratan penyedia barang dan jasa, pasal 11 huruf F, yang berbunyi, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang dan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 4 tahun. Di sini jelas keputusan Presiden tersebut telah ada pengecualian. Apabila perusahaan yang dibentuk kurang dari 4 tahun, maka khusus untuk kemampuan dasar dikecualikan. 2. PT SAIG Gunung Mapur Abadi selaku pemenang lelang proyek Aku baru didirikan pada tanggal 12 Juni tahun 2008 berdasarkan akta penelitian perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris Samarinda Maria Sophia SH MKN, atau baru berumur 1 tahun dan 11 bulan. Pada waktu mengikuti penelelangan proyek Aku tanggal 24 Mei 2010, oleh karenanya panitia lelang dalam hal ini penilaian pengalaman berupa kemampuan dasar dikecualikan berdasarkan BAP saksi ketua panitia lelang Insinyur Haji Asidungan Siregar MM. 3. Insinyur Haji Asidungan Siregar MM selaku ketua panitia lelang dalam keterangan saksinya di BAP penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 10 November 2012 poin 23 menyatakan bahwa PT SAIG Gunung Mapur Abadi khusus untuk penilaian kemampuan dasar dikecualikan karena berdiri kurang dari 3 tahun. 4. Kesimpulan bahwa saksi Insinyur Haji Asidungan Siregar MM selaku ketua panitia lelang dalam keterangan saksinya di BAP penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 10 November 2012 poin 23 menyatakan bahwa PT SAIG Gunung Mapur Abadi khusus untuk penilaian kemampuan dasar dikecualikan karena berdiri belum 3 tahun. Kesimpulan terkait pertimbangan tersebut di atas. Pertimbangan tentang kemampuan dasar atau pengalaman perusahaan terkait perkara Aku. Hal ini tidak berdasar hukum berdasarkan fakta bahwa PT SAIG Gunung Mapur Abadi berdiri kurang dari 3 tahun dan dikecualikan oleh panitia lelang berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 paragraf ketiga persyaratan penyedia jasa pasal 11 huruf F. Maka pertimbangan Hakim Tipikor Samarinda tersebut di atas tentang pengalaman kemampuan dasar tidak terbukti karena tidak berdasar hukum. B. Pertimbangan hakim terkait pengadilan pekerjaan subkontrak kepada saksi Soehartono H. bin S. Cipto Hartono yang notabene adalah personil inti atau ahli pematung dalam proyek Aku. Terdakwa didakwa melanggar pasal 32 ayat 3 Kepres nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi, penyedia jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain. Hal ini sangat tidak berdasar hukum karena faktanya saksi Soehartono H bukanlah pihak lain, bahwa Soehartono H bin S. Cipto bin S. Cipto Hartono selaku pelaksana pekerjaan di lapangan bukan pihak lain berdasarkan fakta-fakta hukum berikut. 1. Syarat-syarat umum kontrak nomor 556 garis datar 340 garis miring P garis datar 1 garis miring Romawi 6 garis miring 2010 tanggal 9 Juni 2010. Ketentuan umum poin 19 yang berbunyi, personil adalah orang perseorangan yang dipekerjakan oleh penyedia jasa atau subkontraktor sebagai pekerja dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan jasa pemborongan. 2. Pada tanggal 24 Mei 2010 atau pada waktu pemasukan penawaran, Soehartono H menandatangani fakta integritas sebagai personil inti garis miring pematung terlampir dalam surat penawaran kegiatan Rehab Total Patung Lembusuana nomor 07 garis miring SP garis miring SGMA garis miring Romawi 5 garis miring 2010 tanggal 24 Mei 2010 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian dokumen kontrak pekerjaan antara PT SAIG Gunung Mapur Abadi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 556 garis datar 340 garis miring P garis datar 1 garis miring
nomor 6/2010 tanggal 9 Juni 2010. 3. Pada tanggal 24 Mei 2010 atau pada waktu pemasukan penawaran, saksi Soeharto H menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dari total patung Lembuswana sebagai ahli seni terlampir dalam surat penawaran PT Saiji Gunung Makmur Abadi nomor 07-SP-SGMA-5-5-2010 tanggal 24 Mei 2010. Juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak nomor 556-P-P-1-1-6-2010 tanggal 9 Juni 2010. 6. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta di atas terkait tentang pertimbangan perbuatan melawan hukum tentang pengalihan pekerjaan kepada pihak lain karena saksi Soeharto H terlibat langsung dari awal pemasukan penawaran dan terdaftar dalam daftar personil inti, maka status saksi Soeharto H dalam pekerjaannya total patung Lembuswana adalah penerima langsung pekerjaan, bukan pihak lain. Berdasarkan fakta posisi Soeharto H dalam kontrak, maka pertimbangan Hakim Tipikor tentang perbuatan melawan hukum terkait pengalihan pekerjaan sangat tidak berdasar hukum, tidak rasional dan tidak relevan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. C. Pertimbangan Hakim Tipikor Samarinda yang mengadopsi tuduhan JPU terkait dengan pemakaian model acuan miniatur patung Lembuswana di halaman Museum Melawan Mentenggarong. Hal ini adalah fitnah dan tidak berdasar fakta atau tidak benar. Fakta bahwa telah ada miniatur asli patung Lembuswana yang dimiliki oleh Soeharto H yang diambil dari replika patung Lembuswana di samping singgasana raja di dalam Museum Melawan Mentenggarong, tinggi 1 meter, sesuai dengan model yang tertera di RAB, bukan model patung yang di luar atau di halaman Museum Melawan Mentenggarong seperti tuduhan palsu polisi dan jaksa penuntut umum. 2. Miniatur yang digunakan sebagai model acuan pembuatan patung Lembuswana. Model miniatur tersebut terlebih dahulu telah mendapat persetujuan tim dari unsur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pihak kerajaan Kutai Ing Martadipura setelah melakukan kunjungan ke workshop Julian Foundry di Bantul, Yogyakarta. Dalam tim tersebut, masing-masing dihadiri dan disaksikan oleh unsur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dihadiri dan disaksikan oleh 1. Dr. Haryanto Bahrul MM. Dalam kapasitasnya beliau adalah Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Dr. Andes Pakhrudin. Dalam kapasitasnya selaku Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Dr. Andes Haji Pakhrudin MM selaku PLT Kadis Dispupar dan juga beliau sebagai kuasa pengguna anggaran proyek Akuo. Selanjutnya Insinyur Haji Hasidungan Srigara MM selaku Kabid Wisata dan juga dalam kapasitasnya terkait dengan proyek Akuo adalah Ketua Panitia Lelang. Selanjutnya Suryansa SE selaku PPTK proyek Akuo. Selanjutnya Laude Yusuf Effendi selaku Direktur Utama PT Saiji Gunung Makmur Abadi. Selanjutnya disaksikan oleh Dasrijal SSN selaku supervisi atau konsultan pengawas proyek Akuo. Dan terakhir adalah disaksikan Soeharto H dalam kapasitasnya selaku tim leader PT Saiji Gunung Makmur Abadi. Dari unsur kerajaan Kutai Ing Martadipura dihadiri dan disaksikan oleh Pangeran Alizen. Oleh karenanya, sebelum dilakukan pengecoran lebih lanjut, miniatur patung Lembuswana yang diambil dari samping singgasana Raja Tenggarong telah mendapatkan persetujuan dari tim terlebih dahulu, baru dilakukan pekerjaan lebih lanjut. 3. Bahwa dalam peninjauan lapangan oleh gabungan tim dari unsur Pemkab Kutai Kartanegara dan juga Kerajaan Kutai Ing Martadipura tersebut telah dibuat berita acara peninjauan lapangan persetujuan model miniatur pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2010 dan ditandatangani oleh Laude Yusuf Effendi Sipa sebagai pelaksana, Insinyur Haji Hasidungan Srigara sebagai ketua panitia lelang atau Kabid Wisata, Soeharto H sebagai tim leader, Dasrijal SSN sebagai konsultan pengawas, Dr. Andes Fakhrudin sebagai KPA dan Suryansa SE sebagai PPTK. 4. Kesimpulan. Setelah melihat fakta-fakta perbedaan fisik antara patung Lembuswana di halaman Museum Melawan Mentenggarong atau model tuduhan polisi dan jaksa
dan dibandingkan dengan fisik Lemuswana di dalam Museum Lamaran Tenggarong, model miniatur yang digunakan sebagai acuan, kemudian dibandingkan dengan patung Lemuswana di Pulau Kumala, dapat dilihat perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan terlihat, terutama di bagian sayap, belalai, dada, nampak perbedaan yang signifikan. Oleh karenanya, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Tipikor yang mengadopsi tuduhan JPU tentang pemakaian model acuan miniatur patung Lemuswana di halaman Museum Lamaran Tenggarong tidak benar dan merupakan fitnah karena tidak berdasar fakta. Oleh karenanya itu, pertimbangan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. D. Pertimbangan Hakim Tipikor terkait penggunaan bahan logam bekas dari pengepul logam yang dilebur menjadi patung Lemuswana, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, menggunakan instrumen spesifikasi teknis yang secara hierarki kontrak adalah urutan E atau urutan kelima. Polisi, jaksa, dan hakim telah mengabaikan fakta yang lebih tinggi kedudukannya secara urutan hierarki kontrak, yakni huruf B atau urutan kedua, berdasarkan fakta-fakta berikut. Fakta-fakta dalam surat perjanjian kontrak antara PT Saiji Gunung Makmur Abadi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai 6000. 1. Bahwa surat perjanjian nomor 556-340-P-1-2010 untuk melaksanakan pekerjaan lihat total patung Lemuswana tanggal 9 Juni 2010, klausul pada angka 3 dalam surat perjanjian yang berbunyi. Dokumen berikut selanjutnya disebut sebagai dokumen kontrak, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini. A. Surat perjanjian. B. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. C. Syarat-syarat khusus kontrak. D. Syarat-syarat umum kontrak. E. Spesifikasi teknis. F. Gambar. G. Dokumen kelengkapan pemilihan seperti surat-surat jaminan, surat penunjukan penyedia jasa, dan berita-berita acara pemilihan. 2. Bahwa surat perjanjian kontrak nomor 556-P-1-P-2010-2010 tanggal 9 Juni 2010, klausul angka 4 yang berbunyi, dokumen kontrak dibuat saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi urutan hierarki pada angka 3 di atas. Jadi, di dalam surat perjanjian ini telah ditentukan secara hierarki kontrak sebagaimana angka 3 poin di atas tadi, bahwa instrumen yang digunakan oleh hakim, polisi, dan jaksa adalah memakai instrumen spesifikasi teknis. Jelas-jelas sangat bertentangan dengan urutan hierarki angka 2 atau surat penawaran yang di dalamnya adalah ada surat penawaran dan rencana anggaran biaya. Fakta-fakta secara hierarki kontrak. 1. RAB, rencana anggaran biaya, sebagaimana fakta dalam klausul surat perjanjian di atas. Dalam hal ini, secara hierarki kontrak berada dalam posisi B atau posisi kedua. Dituangkan harga bahan logam bekas sesuai dengan yang seniman lakukan sehari-hari dalam industri kearifan lokal. Untuk membuat patung perunggu dalam kurung Lemuswana oleh Soeharto Noha, Suwanto, dan Lingga Anuraga, harga bahan logam yang diterapkan di RAB penawaran adalah harga bahan bekas sebagai berikut. Sengsari atau pengencer 29.000 per kilogramnya, kuningan 52.000 per kilogramnya, tembaga 50.000 per kilogramnya. 2. Dokumen harga perkiraan sendiri yang dibuat oleh panitia lelang untuk melaksanakan pelelangan kegiatan lihat total patung Lemuswana. Harga bahan logam yang diterapkan oleh panitia lelang dalam RAB HPS tersebut adalah harga bahan logam perunggu yang diperoleh dari pengepul logam alias barang bekas yang diperoleh dari informasi pengrajin logam, yakni sengsari 25.000 per kilogram, kuningan 45.000 per kilogram, tembaga 65.000 per kilogram. 3. Syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK nomor 556-340-P-1-6-2010 untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan lihat total patung Lemuswana tanggal 9 Juni 2010, poin 6.7 huruf A, klausul penyesuaian harga.
halaman 65 telah ditetapkan komponen keuntungan dan overhead sebesar 0,15%. Berdasarkan besaran keuntungan dan overhead 15%, maka setiap komponen harga satuan bahan yang diperoleh dari hasil survei, harga satuan bahan termasuk harga bahan logam sengsari, tembaga, dan kuningan harus ditambah 15% keuntungan dan overhead. Berikut bukti bahwa panitia lelang kegiatan Rehab Total Patung dan Muswana menerapkan harga satuan bahan logam bekas dari pengepul logam bekas berdasarkan keterangan-keterangan saksi fakta berikut. 1. BAP Saksi Insinyur Haji Sudungan Siregar MM hari Sabtu tanggal 10 November 2012 di hadapan penyidik Tipikor Brigpol Indra Gunawan SH. Poin 11. Pertanyaan penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara dalam penentuan harga perkiraan sendiri atau HPS mengacu kepada perhitungan biaya yang dibuat oleh konsultan perencana atau engineering estimate dan survei panitia pengadaan barang dan jasa terhadap harga pasar harga satuan seperti kuningan dan tembaga dari internet pada tahun 2010. Dengan survei ke lokasi pengrajin patung atas nama Suwarto di Desa Gentolan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Pertanyaan penyidik, berapa harga pasar yang menjadi acuan saudara untuk menentukan harga perkiraan sendiri atau HPS? Jelaskan. Jawaban Saksi Insinyur Haji Sudungan Siregar MM selaku Ketua Panitia Lelang Proyek Akuo. Berdasarkan harga survei di internet di alamat situs industri.kontan.id pada bulan April 2010 bahwa harga tembaga 72.000 per kilogram. Di alamat situs www.iklanmawaris33.com harga tembaga 77.000 per kilogram. Dalam partai besar dan serbuk kuningan harga 44.000 per kilogram. 2. BAP Lingga Noraga bin Soehartono H. Rabu 12 Juni 2013. Penyidik Brigpol Damto Utomo NRP 831000840 di poin 12. Pertanyaan penyidik Tipikor Polres. Saudara jelaskan berapa perbedaan harga satuan apabila barang kuningan, tembaga, dan sensari asli pabrikan dengan barang bekas kuningan, tembaga, dan sensari tersebut. Jelaskan. Jawaban Saksi Lingga Noraga bin Soehartono H. Bahwa untuk perbedaan harga satuan kuningan, tembaga, dan sensari terdapat perbedaan harga yang cukup jauh, yaitu barang asli pabrikan atau baru tahun 2010 kuningan sebesar 80.000 sampai dengan 90.000 per kilogram, tembaga 90.000 sampai dengan 110.000 per kilogram, sedangkan sengsari saksi tidak mengetahui. Kemudian barang bekas untuk tahun 2010 kuningan 45.000 sampai dengan 55.000 per kilogram, tembaga 60.000 sampai dengan 75.000 per kilogram, sengsari 20.000 sampai dengan 25.000 per kilogram. 3. BAP Saksi Suwanto bin Suradi Selasa 11 Juni 2013 di hadapan penyidik Bribka Indra Gunawan SH NRP 77010652. Poin 12. Pertanyaan penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara. Saudara jelaskan berapa perbedaan harga satuan apabila barang kuningan, tembaga, sengsari asli pabrikan dengan barang bekas kuningan, tembaga, dan sengsari tersebut. Jelaskan. Jawaban Saksi Suwanto bin Suradi bahwa untuk perbedaan harga satuan kuningan, tembaga, dan sengsari terdapat perbedaan harga yang cukup jauh, yaitu barang asli pabrikan atau baru tahun 2010 kuningan sebesar 80.000 sampai dengan 90.000 per kilogram, tembaga 90.000 sampai dengan 110.000 per kilogram, sengsari 30.000 sampai dengan 40.000 per kilogram. Sedangkan barang bekas tahun 2010, saksi mengatakan bahwa kuningan 45.000 sampai dengan 55.000 per kilogram, tembaga 60.000 sampai dengan 75.000 per kilogram, sengsari 20.000 sampai dengan 25.000 per kilogram. Kemudian saksi BAP Saksi Haji Kusyanto bin Haji Wardoyo Hartono, yang notabene beliau adalah agen logam baru dan bekas. Pada hari Senin 15 Oktober 2012 di depan penyidik Tipikor Andri Rianto SH NRP 8305089. Keterangan saksi Haji Kusyanto bin H. Wardoyo Hartono pada poin 11. Pertanyaan penyidik, ditunjukkan kepada saudara satu lembar nota fotokopi toko penjual logam yakni Karya Logam yang berisi rincian pembelian logam berupa tembaga dan kuningan. Yang pemeriksa tanyakan apakah benar nota tersebut adalah produk dari toko logam Karya Logam.
Dan apakah benar isi dari rincian pembelian logam, tembaga, dan kuningan sebagaimana yang tertera dalam nota tersebut? Jelaskan. Jawaban saksi Haji Kusyanto bin Haji Wardoyo Hartono. Ya, benar bahwa nota tersebut adalah produk dari toko logam, karya logam. Dan isi daripada rincian pembelian logam, tembaga, dan kuningan sebagaimana yang tertera dalam nota tersebut adalah benar. Yang mana harga yang ada di dalam nota tersebut adalah harga ketika tahun 2010 waktu saya jual. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan penyidik, poin 12. Apakah saudara tahu kisaran harga pabrikan atau harga barang baru untuk masing-masing logam itu, baik tembaga, kuningan, aluminium, per kilogramnya pada tahun 2010? Jelaskan. Jawaban saksi Haji Kusyanto bin Haji Wardoyo Hartono. Untuk harga pabrikan atau harga baru per kilogramnya pada tahun 2010 adalah tembaga 80.000 sampai dengan 90.000 per kilogramnya. Kuningan 68.000 sampai dengan 70.000 per kilogramnya. Sedangkan aluminium 33.000 sampai dengan 35.000 per kilogramnya. Kesimpulan, setelah melihat dan membaca fakta-fakta di atas dan juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi fakta terkait dengan pemakaian bahan logam bekas yang diperoleh dan atau dibeli dari pengepul logam bekas, hal ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa selaku ketua panitia lelang kegiatan total patung Lebuswana, Insinyur Haji Hasrungan Siregar MM telah melakukan survei harga satuan bahan logam perunggu di workshop Suwarto, tempat pengecoran logam yang bukan agen atau distributor bahan logam baru atau pabrikan. Kemudian Hasrungan Siregar bahwa sebelum melakukan survei harga bahan di workshop pengrajin logam Tomato Suwarto, Insinyur Haji Hasrungan Siregar MM terlebih dahulu sudah mengetahui melakukan pengecekan pada harga bahan logam perunggu atau perunggu baru atau pabrikan di alamat situs industri.kontal.co.id dan website iklanbabaris33.com. Dari hasil pengecekan tersebut, Insinyur Haji Hasrungan Siregar MM sudah mengetahui harga bahan logam tembaga dan baru atau pabrikan sebesar 77.000 per kilogram. Dan ditambah dengan 15% operation cost atau overhead, harga yang harus diterapkan dalam harga perkiraan sendiri, semestinya panitia lelang untuk bahan logam tembaga baru seharusnya diterapkan harga 88.000 per kilogram sampai dengan 90.000 per kilogram. Bahwa walaupun saksi Haji Hasrungan Siregar MM telah mengetahui perbedaan harga bahan logam tembaga baru atau pabrikan dan juga bahan logam tembaga dari pengepul logam tersebut, tetapi Insinyur Haji Hasrungan Siregar MM di dalam daftar harga satuan bahan dan harga perkiraan sendiri HPS tetap menerapkan harga bahan logam bekas berdasarkan informasi dari pengepul logam bekas yang disampaikan oleh Suwarto alias Suwarto, yakni 65.000 per kilogramnya. Bahwa Insinyur Haji Hasrungan Siregar MM telah mengetahui harga bahan kuningan sebesar 44.000 per kilogramnya dengan ditambah 15% operation cost atau overhead. Harga yang harus diterapkan di dalam harga perkiraan sendiri untuk bahan logam kuningan seharusnya sebesar 50.600 sampai dengan 60.000 per kilogramnya. Namun Insinyur Haji Hasrungan Siregar tetap, walaupun telah mengetahui perbedaan bahan logam tembaga baru atau pabrikan dan juga bahan logam tembaga dari pengepul logam bekas tersebut, Insinyur Haji Hasrungan Siregar MM selaku ketua panitia lelang tetap menerapkan harga bahan logam berdasarkan informasi dari pengepul logam bekas yang disampaikan oleh Suwarto alias Suwarto, yakni harga kuningan bekas 45.000. 11. Bahwa keterangan Insinyur Haji Hasrungan Siregar terkait dengan penggunaan bahan logam bekas telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi fakta berikut. 1. Saksi Lingga Noraga mengatakan bahwa HPS atau harga perkiraan sendiri yang diterapkan panitia adalah barang bekas. 2. Saksi Suwanto menyatakan bahwa harga yang diterapkan oleh panitia di HPS atau harga perkiraan sendiri adalah harga barang bahan logam bekas. D. Selanjutnya saksi Haji Kusyanto bin Haji Wardoyo Hartono selaku agen logam atau pemilik logam toko karya logam sebagaimana keterangannya dalam BAP penyidik polisi tersebut di atas. Dengan demikian maka penggunaan atau pembelian bahan logam bekas dari pengepul logam bekas sudah sesuai HPS dan sudah sesuai RAB yang secara hierarki kontrak kedudukannya adalah urutan B atau urutan kedua.
lebih tinggi secara hierarki kontrak daripada instrumen yang diadopsi oleh polisi, jaksa, dan hakim tipikor Samarinda, yakni spesifikasi teknis yang urutannya adalah urutan E atau urutan kelima secara hierarki kontrak. Oleh karenanya, klausul spesifikasi teknis harus dikesampingkan karena bertentangan dengan HPS dan RAB berdasarkan fakta-fakta di atas. Maka sangkaan polisi, dakwaan jaksa yang menjadi pertimbangan hakim tipikor terkait penggunaan bahan logam bekas yang menggunakan instrumen spesifikasi teknis urutan kelima secara hierarki kontrak harus batal demi hukum karena bertentangan dengan urutan hierarki yang lebih tinggi, yakni HPS panitia dan RAB rekanan. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa bukti-bukti fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sangkaan polisi, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim tipikor yang dikuatkan dengan pertimbangan hakim banding atau hakim tinggi terkait unsur delik atau perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti secara sah meyakinkan. Tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim tipikor yang dikuatkan dengan pertimbangan hakim banding yaitu hakim tinggi haruslah dibatalkan karena unsur delik atau perbuatan melawan hukum memang tidak berdasar hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Demikian hal ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat diketahui dan dilakukan tindakan perbaikan secara objektif dan profesional sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Hormat saya, salam pencari keadilan. Tertanda Laode Yusuf Effendi Sipaah, sarjana hukum. Kontak person apabila ada dukungan atau toleransi atau keprihatinan terhadap perilaku-perilaku arogan, perilaku-perilaku sebenarnya yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, maka saya dapat dihubungi di kontak person di 0813 4849 3961. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.